untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Sejarah dan silsilah Marga Hasibuan. Iya teman, Hasibuan merupakan salah satu marga Batak Toba yang awalnya menyebar dari kawasan Silindung. Beberapa kelompok keturunan marga ini termasuk pula ke dalam masyarakat Batak Angkola dan Batak Mandailing. Ya, Hasibuan merupakan keturunan si Raja Sobu. Si Raja Sobu yang hidup pada abad 15, sekitar tahun 1455, merupakan anak dari Tuan Sorbadi Banua. Jika kita lihat, jarak generasi dengan si Raja Batak adalah sebagai berikut. Si Raja Batak memperanakan Raja Isumbaon. Raja Isumbaon memperanakan Tuan Sori Mangaraja. Tuan Sori Mangaraja memperanakan Tuan Sorbadi Banua atau Nai Suanon. Tuan Sorbadi Banua atau Nai Suanon memperanakan Toga Sobu. Toga Sobu memperanakan Hasibuan. Iya, Hasibuan menikah dengan Manggiring Omas Boru Simatupang dan memperanakan Raja Manjalo, Guru Mangaloksa, Guru Hinobaan, Raja Manjalang, Raja Maniti, Si Boru Turasi, Si Boru Tumandi, Si Boru Taripar Laut, Si Boru Sande Balige, Si Boru Nauli. Nah teman, mataniari binsor Hasibuan adalah Si Boru Basopaet. Iya, keturunan dari Hasibuan dengan istrinya Manggiring Omas Boru Simatupang adalah Raja Manjalo yang tinggal di Sigao, Uluan, dan tetap memakai marga Hasibuan. Raja Manjalo membuka perkampungan baru yang diberi nama Hariara Marjalo di Lumban Bao Sigao saat ini Hariara atau pohon ara Marjalo namanya, dan membuat pertanda dengan menamakan pohon hariara atau ara yang sampai saat ini masih berdiri kukuh, dan di sampingnya telah dibangun monumen si Raja Hasibuan yang sudah diresmikan tahun 2002 lalu. Guru Mangaloksa, ia pergi merantau ke daerah Silindung dan menetap di sana di kampung Marsait Bosi dan menikah dengan Boru Pasaribu. Keturunan Guru Mangaloksa telah menurunkan kelompok marga baru teman, yaitu Marga Huta Galung, Marga Huta Barat, Marga Huta Toruan, dan Marga Lumban Tobing. Sementara keturunan Marga Panggabean ada yang menjadi Marga Simorangkir, dan keturunan dari Guru Mangaloksa ini di kemudian hari dikenal dengan sebutan Si Opat Pusoran. Menurut cerita teman, bahwa sebagian keturunan Guru Mangaloksa yang merantau ke Tapanuli Selatan Sipiro tetap memakai marga Hasibuan. Begitu juga dengan marga Hasibuan dan marga Lumban Tobing yang bermukim di Lagu Boti. Guru Hinobaan pergi ke Barus, Sibolga, atau Asahan dan tetap memakai marga Hasibuan. Raja Manjalang atau Guru Marjalang pergi merantau ke Padang Bolak, Sibuhuan, Tapanuli Selatan dan tetap memakai marga Hasibuan. Raja Maniti
dikabarkan pergi merantau ke daerah Aceh atau Nagro Aceh Darussalam saat ini. Dan kemungkinan keturunan inilah yang mengaku Batak 10 Pitu atau 17 yang bermukim di Kabupaten Alas saat ini. Dan hingga saat ini, Persaudaraan Peparani Raja Hasibuan dimanapun berada masih menanti kembalinya keturunan anak yang hilang ini. 5 putri si Raja Hasibuan, si Boru Turasi, Marhamulian, Marhuta atau kawin ke marga Sitorus Pane di Lumban Lobu, si Boru Tumandi, Marhamulian, Marhuta atau kawin ke marga Panjetan di Sitorang, si Boru Taripar Laut, Marhamulian, Marhuta atau kawin ke marga Simanjuntak di Sitandohon Balige. Si Boru Sande Balige, Marhamulian, Marhuta atau kawin ke marga Siahaan di Sibunto Balige, si Boru Nauli, Marhamulian, Marhuta atau kawin ke marga Siringo-ringo di Muara. Nah teman, ketika diadakan perayaan monumen si Raja Hasibuan di Lumban Bao Hariara Marjalo, yaitu tahun 2002 lalu, semua perwakilan dari si Raja Hasibuan dan Boru hadir bersama rombongannya masing-masing, kecuali keturunan dari Guru Maniti yang tidak hadir. Ya teman, lebih lanjut, pemakaian marga Hasibuan. Keturunan Hasibuan yang tetap menggunakan marga Hasibuan adalah Raja Marjalo, Guru Hinobaan, Guru Marjalang, Guru Maniti. Keturunan Hasibuan yang tidak memakai marga Hasibuan adalah Huta Barat, Panggabean atau Lumban Ratus, Simorangkir, Lumban Siagian, Huta Galung, Huta Toruan, Huta Pea, dan Lumban Tobing. Ada juga yang memakai Huta Toruan. Namun teman, ada juga beberapa keturunan Guru Mangaloksa yang memakai marga Hasibuan, yakni keturunan Guru Mangaloksa yang sudah lama tinggal di perantauan dan sepakat untuk memakai marga Hasibuan. Hal ini biasanya dilakukan karena jumlah yang dianggap kurang banyak dalam suatu pelaksanaan upacara adat. Nah teman, itu tadi adalah sejarah silsilah marga Hasibuan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.